Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di sore hari sepulang dari kuliah, Melina, yang biasa disapa Meli, melajukan mobilnya keluar dari kampus. Saat di lampu merah, Meli menghentikan mobilnya sejenak untuk menunggu lampu hijau menyala. Tepat di sampingnya ada sebuah mobil mewah berwarna putih. Nampak seorang pemuda tampan bernyanyi dengan mengangguk-anggukan kepalanya. Meli pun sontak tertawa kecil melihat tingkah pemuda itu. Tak sengaja Meli melihat ke arah jok belakang yang kebetulan kaca mobilnya tak terlalu gelap. Meli kaget bukan main. Sosok wanita tua berkain merah yang selalu hadir di mimpinya berkali-kali kini sedang duduk di jok belakang sang pemuda. Dan sepertinya pemuda tersebut tidak mengetahui ada makhluk lain yang duduk di belakang. Meli tak berkedip. Sulit baginya untuk berpaling dari sosok menyeramkan itu. Tiba-tiba wanita itu menoleh ke arah Meli dengan tatapan matanya yang tajam. Mata merah yang seolah menyala dan seringai senyum sinis di bibir hitamnya. Bunyi klakson mobil dari arah belakang seketika menyadarkan Meli. Meli terkejut dengan nafas yang tidak beraturan. Ia mencoba tenang walau tubuhnya lemas. Saat Meli menjalankan mobilnya kembali, laju mobil pemuda itu mendahului mobil Meli. Nampak dari jok belakang makhluk menyeramkan tadi sudah menghilang. Meli ketakutan. Sekujur tubuhnya terus bergetar. Sesampainya di rumah, dengan nafas yang masih terengah-engah, Meli menutup pintu rumahnya dan segera berlari ke arah kamar. Membuka pintu kamar dengan kasar dan pintu tertutup dengan sendirinya. Pasti dia mengikutiku, gumamnya. Tubuh Meli seketika roboh, mencoba berdiri dengan merangkak hingga tangannya mencapai sisi ranjang. Meli berusaha untuk bangkit lalu naik ke atas. Ia mencoba mengatur nafasnya yang menyesakkan dada. Wajahnya memucat seperti mayat. Tubuhnya tak berhenti bergetar. Matanya menyisir ke segala penjuru. Serasa ada yang memperhatikannya, namun tak menemukan apapun. Ketukan pintu semakin menambah kalut suasana hati Meli. Ia menatap pintu itu untuk beberapa saat. Kenok pintu berputar. Peluh semakin deras membasahi tubuh Meli. Bibirnya bergetar. "Mel, buka, ini aku. Kamu di dalam kan?" Itu Rena, pikirnya. Entah kenapa Meli tak begitu saja percaya. "Mel, woi, kamu tidur?" "Kamu Rena?" "Ya elah, emang sejak kapan aku jadi Luna Maya? Cepet buka." Hati Meli seketika lega karena gaya bicaranya. Meli yakin itu memang Rena, sahabatnya. Meli langsung menghambur ke arah pintu dan membukanya. "Syukurlah, kamu memang Rena, bukan setan." "Kacau amat sih kamu. Emang di mana ada setan? Masih sore begini." Rena nyelonong dan mendengus kesal. Namun saat ia melihat wajah Meli yang pucat, kekesalannya berubah menjadi panik. "Wajah kamu pucat amat, Mel. Jadi beneran kamu habis lihat setan?" "Udah, jangan dibahas. Aku mau kamu malam ini nginep." "Aku kesini emang mau nginep. Kan aku udah janji sebelum ibu kamu keluar kota, dia nitipin kamu ke aku. Kamu kan anak kecil, Mel." Rena terkekeh. "Makasih ya, Ren. Kamu sahabat terbaik. Gak bosen-bosennya nemenin aku. Sementara orang tua aku aja jarang banget nemenin aku." Lirih Meli dengan mata yang berkaca-kaca. Sebenarnya Meli tidak pernah mengeluh.
Namun kali ini ia sangat membutuhkan orang tuanya untuk sekedar bersandar. Mereka kerjakan untuk kamu, Mel. Udah yuk tidur. Rena paham betul apa yang dirasakan Meli sekarang. Namun sengaja ia bersikap acuh agar Meli tak semakin larut dalam kesedihannya. Meli anak satu-satunya, pasangan Eva dan Indra. Indra sang papa berprofesi sebagai pelaut. Sementara Eva sang mama, seorang wanita karir yang sering bepergian keluar kota. Bahkan keluar negeri demi sebuah perusahaan yang ia kelola. Selain Rena yang selalu menemaninya, ada Piani, seorang pembantu rumah tangga yang setia. Wanita setengah baya yang mengurus Meli dari kecil ini. Selalu menemani Meli dalam kesendiriannya. Meli tumbuh di tangannya. Mereka selalu berdua di sebuah rumah yang lumayan luas. Pukul 1 malam Meli terbangun. Seketika ia teringat lagi akan wanita tua tadi sore. Bayang-bayang wajah menyeramkannya terus menghantui pikirannya. Meli tak bisa tertidur lagi. Matanya sulit untuk ia pejamkan. Samar-samar ia mendengar seperti alunan sebuah musik Jawa. Suara gamelan yang diiringi tembang-tembang Jawa semakin jelas terdengar. Alunan suara itu terus mendekat lalu memenuhi telinganya. Dari samar menjadi keras, semakin keras hingga Meli tak sanggup lagi mendengarnya. Lalu menutup telinganya dengan bantal. Mel, bangun Mel, kenapa teriak-teriak? Meli membuka matanya. Ada Piani yang menangis di samping Meli. Syukurlah kamu sadar Mel, dari tadi teriak-teriak. Aku kenapa? Kamu mimpi sampai teriak-teriak, makanya kalau bangun malam itu kamu baca doa dulu sebelum tidur lagi. Bukan mimpi, tapi beneran Ren, ada suara. Suara apa? Gak ada. Tuh lihat, jam 4 bentar lagi subuh. Non, minum dulu Non. Piani menyodorkan segelas air. Syukurlah Non sudah baik. Bibi kembali ke kamar lagi ya, ucap Piani sambil menyeka air matanya. Makasih ya Pi, Bibi istirahat lagi aja. Tapi kalau Non mau apa-apa panggil Bibi ya. Iya Pi. Coba cerita ke aku Mel, kamu mimpi apa sih? Muka kamu sampai pucat pasti gitu. Meli pun menceritakan tentang seringnya mimpi kedatangan wanita tua dan kejadian aneh yang dialaminya tadi sore. Hingga Rena pun terperangah dan berkali-kali menutup mulutnya. Jadi gitu Ren, tolong kamu jangan tinggalin aku ya saat ini, aku takut. Jangan khawatir Mel, pokoknya aku selalu ada buat kamu. Makasih Ren. Cukup Mel, makasih mulu. Mereka pun terkekeh. Halo Non, cepat pulang, ada yang mau ketemu. Siapa Bi? Orang-orang dari panti jompo. Panti jompo? Ada keperluan apa mereka denganku? Paling mereka salah alamat Bi. Enggak Non, pokoknya Non cepat pulang. Non juga nanti tahu. Panggilan ditutup. Ada apa sih? Tanya Rena. Katanya ada tamu dari panti jompo. Aku harus cepat pulang. Panti jompo? Kan kamu belum tua. Ngaco kamu Ren. Udah kita cepetan pulang. Nggak jadi shopping dulu kita. Lain kali aja. Sepertinya Piani penting. Sesamanya di depan rumah, Meli dan Rena terheran-heran melihat sekumpulan manusia dengan pakaian seragamnya. Keningnya mengkerut. Bingung bercampur penasaran menjadi satu. Bergegas mereka turun dari mobil. Nampak Piani setengah berlari menghampiri keduanya. Mereka siapa Bi? Makanya sini Non, bicara dulu dengan salah satunya. Piani membawa Meli menemui perwakilan salah satu petugas panti itu untuk bicara. Rena mengikuti dari belakang. Mbak Melina kan? Putri dari Pak Indra dan Bu Eva? Iya betul, ada yang bisa saya bantu. Jadi begini Mbak, kami dari panti jompo ingin memulangkan Bu Kartika. Panti ini sudah tidak sanggup mengurusnya. Dan atas persetujuan kedua orang tua Mbak, kami mengantarkan hari ini. Bu Kartika,
Siapa dia? Meli masih kebingungan. Pasalnya seumur hidup, Meli baru kali ini mendengar nama itu. Kalau memang ada ikatan keluarga, kenapa kedua orang tuanya tidak pernah sekalipun menceritakan perihal Bu Kartika? Orang tua saya mengenal Bu Kartika. Tanyanya lagi, hingga petugas itu malah celingukan. Lebih baik Mbak Meli tanyakan saja pada kedua orang tuanya langsung. Kami permisi dulu. Baik Pak, terima kasih. Setelah orang-orang dari panti jompo itu pulang, Meli mencoba menghubungi ibunya. Namun ponsel Mama Meli tidak aktif. Bu Kartika itu asisten setianya nenek Non zaman dulu. Dia yang ngasuh mamanya Non dari kecil. Seperti bibi ini ngasuh Non Meli dari lahir. Meli mengangguk. Sekarang ia baru paham. Bi Ani tahu kenapa nggak bilang dari tadi. Bibi belum ditanya. Tapi kok Mama nggak pernah cerita ya? Bu Kartika itu dari neneknya Non meninggal, sudah dititipin di panti jompo Non. Dia nggak punya siapa-siapa kecuali mamanya Non. Sekarang di mana Bu Kartikanya, Bi? Mari Bibi antar, kamarnya deketan sama Bibi. Ketiganya berjalan menuju kamar Bu Kartika. Ketok dulu, Bi. Bu Kartika tuli Non, nggak bakalan dengar. Setelah pintu dibuka, seorang wanita tua dengan tubuh yang kurus kering sedang terbaring di atas ranjang. Meli mendekati tubuh itu. Sesaat kemudian wajah Meli mendadak pucat, tubuhnya bergetar, keringat membasahi tubuhnya. Begitupun dengan Bu Kartika. Pandangan mata tuanya itu hanya mengarah pada Meli. Mel, kamu baik-baik saja kan? Iya Ren, kita keluar dulu ya. Saat Meli dan Rena akan meninggalkan kamar itu, tiba-tiba Bu Kartika mengalami kejang-kejang. Mata sayunya melotot ke atas. Non, Bu Kartika Non. Bi Ani yang masih berada di dekat Bu Kartika seketika histeris. Kita bawa ke rumah sakit aja. Aku telepon dulu, panggil ambulan. Ucap Meli panik. Tak lama mobil ambulan pun datang. Bu Kartika dibawa dengan ditemani Bi Ani. Sementara Meli dan Rena membawa mobilnya sendirian dan mengikuti mobil ambulan dari belakang. Boleh nanya Mel? Nanya aja Ren, pakai izin segala. Oke, tadi itu di kamar Bu Kartika, kenapa muka kamu berubah pucat? Seketika Meli tegang, tangannya yang sedang mengemudikan pun bergetar. Bibirnya mendadak keluh. Bu Kartika sama persis dengan wanita tua yang ada di mimpi aku, Ren, yang pernah aku ceritain ke kamu. Serius, Mel? Meli mengangguk. Sesampainya di rumah sakit, Bu Kartika dibawa ke ruangan ICU. Dokter mengatakan Bu Kartika mengalami koma dan harus dirawat. Bi Ani meminta izin pada Meli agar setiap malam bisa menemani Bu Kartika di rumah sakit. Saat Rena menatap Bu Kartika, seketika ia tersadar wajah Bu Kartika dan Bi Ani sangat mirip. Hanya saja Bi Ani lebih muda, sedangkan Bu Kartika sudah tua dan keriput. Tidak mungkin ini kebetulan kan? Gumamnya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Meli dan Rena terdiam dalam pikirannya masing-masing. Tanpa disadari, jalan yang biasa ramai seketika sepi. Jalan ini begitu asing, berhawa lembab. Meli dan Rena seketika sadar, ini bukan jalan yang biasa mereka lalui. Wajah mereka seketika menegang. Mel, ini jalan kemana? Aku juga gak tahu. Tadi arahnya benar kok. Kenapa sekarang bisa ada di sini? Dari tadi aku ngerasa ada yang gak beres, Mel. Bi Ani juga wajahnya mirip Bu Kartika. Iya sih, tapi sedikit. Udah jangan pas itu dulu. Ini gimana kita? Tiba-tiba mobil seketika berhenti. Gawat Ren, kita nyari jalan kemana sekarang? Mobil juga gak bisa jalan. Masa kita turun? Aku takut. Tiba-tiba ada beberapa sosok berwajah pucat serta tubuh beraroma bunga Kamboja berlalu lalang dengan diam. Tatapan mereka kosong, tak memperdulikan kehadiran Meli dan Rena.
Meski merasa aneh, Rena melihat satu persatu yang melewatinya, berharap menemukan seseorang yang mungkin ia kenal. Namun seketika matanya terbelalak, menatap ngeri melihat sosok-sosok itu. Dengan bersamaan menatap Rena dan Melly, kengerian kembali terjadi ketika mata dari sosok-sosok itu putih rata. Sosok-sosok yang akhirnya menyadari kehadiran Melly dan Rena perlahan mendekat. Langkah mereka pelan, seolah tak berpijak di tanah. Tubuh keduanya bergetar hebat, ketakutan kian memuncak. Dengan keringat yang bercucuran, lidah mereka pun seperti terkunci, tak bisa berkata satu kata pun. Samar terlihat satu cahaya memutar semakin dekat. Saat cahaya silau itu masih melingkari mereka, keduanya tak bisa lagi melihat apapun. Melly dan Rena tersadar saat mendengar beberapa suara riuh manusia. Mereka sadar, sudah sadar, alhamdulillah. Satu suara yang Melly dengar meyakinkan dirinya bahwa sekarang mereka sedang berada di alam nyata. Wajah Melly bertambah lega saat melihat sahabatnya Rena berada di sampingnya. Mereka saling menatap satu sama lain. Kembali keheranan muncul karena mereka seperti sedang berada di salah satu rumah penduduk. Keduanya menerima segelas air yang disodorkan. Minum dek, saya Purini dan ini suami saya, Pak Tama. Dan di luar para tetangga yang menemukan adik-adik ini dalam keadaan pingsan di dalam mobil. Beruntung adik-adik ini sudah sadar berkat bantuan Pak Ustadz. Dalam 10 jam ini kalian gak sadarkan diri. Apa? Melly dan Rena terperangah, masih belum mengerti tentang apa sebenarnya yang mereka tengah alami. Maaf Bapak, Ibu, kita berada di mana ya? Rena mencoba bertanya dengan sisa-sisa kebingungannya. Sebaiknya adik-adik ini istirahat sejenak untuk mengingat-ingat tentang kejadian yang dialami. Ibu permisi dulu. Wanita berjilbab itu pergi, meninggalkan keduanya yang sedang berada di dalam kamar. Melly menyisir ruangan kamar yang sepertinya kamar dari seorang pria. Dan 2 kopiah berwarna hitam dan putih, sajadah dan tasbih yang tergantung di balik pintu. Mel, kamu ingat kan kejadian yang kita alami? Ingat banget, Ren. Tapi masalahnya kenapa kita ada di sini? Aneh memang. Awalnya kita kan dari rumah sakit, mau pulang ke rumah. Terus ada di alam yang gak kita tahu. Pas sadar, di sini. Ucap Rena memutar memori. Tapi aku sangat bersyukur kita selamat, Ren. Emang kamu waktu nyetir nembus kemana sih? Kamu, Ren, di situasi seperti ini masih sempat-sempatnya ngaco. Kening Melly mengkerut, lalu menggelengkan kepala. Yaudah, bangun yuk, kita samperin Purini, kita ucapin terima kasih dan pamit pulang. Ayo, Bi Ani pasti bingung kita nggak ada. Keduanya beranjak meninggalkan kamar. Purini dan suaminya sedang mengobrol di depan rumah. Dan ada satu laki-laki parubaya dengan baju kokonya dan tasbih di tangan. Juga satu pemuda tampan yang diperkirakan 2 atau 3 tahun lebih tua dari Melly dan Rena. Sini dek, silakan duduk. Ucap Purini, wanita yang berumur sekitar 40 tahunan, namun terlihat cantik walau penampilannya sangat sederhana. Terima kasih Bu. Ini kakak laki-laki saya. Di kampung ini warga memanggilnya Pak Ustadz Hambali, dan ini anak kami, Bagas. Melly dan Rena menangkupkan kedua tangannya. Bagaimana? Adik-adik sudah baikan sekarang? Tanya Pak Hambali. Alhamdulillah kita baik Pak. Hanya saja kami masih belum mengerti kenapa kami ada di sini. Dan ini di mana? Kami tidak tahu. Ini di kota Garut. Hah? Garut? Warga menemukan kalian sudah pingsan di bawah jurang. Anehnya kalian tidak terluka sedikit pun. Bahkan mobil kalian pun tidak rusak sedikit pun. Dan karena kalian tidak bangun-bangun juga, akhirnya kakak kami ini yang menyelamatkan kalian dari cengkraman dunia lain. Dan alhamdulillah berhasil. Ucap Pak Tama menjelaskan.
Kalian ingat terakhir kali kalian berada di mana? Tanya Pak Ustadz Hambali. Kami di Jakarta, Pak. Kami dari rumah sakit mau pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba saja kami ada di tempat yang kami sendiri tidak tahu. Sekarang kami pamit pulang. Kami sangat berterima kasih pada ibu, bapak, Pak Ustadz. Semoga Allah membalas. Ucap Meli tulus sambil menangkupkan kedua tangannya. Kalian akan pulang di antar Bagas anak kami. Ucap Pak Tama sambil melihat ke arah seorang pemuda yang rupawan. Dan yang dimaksud mengangguk mantap. Sebelum pulang sebaiknya makan dulu dek, ibu sudah masak, ucap Bu Rini. Selesai makan ketiganya berpamitan. Bagas pun ikut serta. Saat Meli akan menyetir, Bagas menawarkan diri agar dia saja yang membawa mobil. Rupanya Bagas seperti terbiasa membawa mobil, padahal dia kan orang kampung. Batin Meli, Bagas seperti artis Korea, gak nyesel walaupun habis dibawa setan, tapi pulangnya bawa cowok tampan. Batin Rena sambil terkikik. Meli yang duduk di depan melihat ke arah Rena di jok belakang yang sedang menatap Bagas tak berkedip. Meli memukul pelan tangan Rena agar ia tersadar dari lamunannya. Meli paham betul apa yang ada di pikiran sahabatnya itu sekarang. Oh iya Kak Bagas, terima kasih ya sudah mengantar kami. Meli memecah keheningan. Ini sudah kewajiban saya menolong sesama. Pukul 5 sore mereka sudah sampai di rumah. Bagas permisi pulang untuk kembali ke kampung menggunakan bus yang berjurusan ke kota Garut. Meli dan Rena menahannya, mengingat perjalanan Garut dan Jakarta itu sangat jauh, dan Bagas butuh istirahat. Walau Bagas beralasan akan istirahat di dalam bus nanti, Meli tetap memaksa agar Bagas mau diajak masuk ke dalam rumah. Selesai mandi, Rena dan Meli kembali menemui Bagas yang sedang berada di ruangan televisi dengan beberapa suguhan minuman dan cemilan. Maaf, Mel, Ren, selain kalian, ada siapa lagi di sini? Cuma ada kita aja, Kak. Mamaku sedang ada tugas keluar kota. Bi Ani di rumah sakit menunggu Ibu Kartika. Emang ada apa, Kak? Tanya Rena. Aku tadi melihat ada perempuan memakai kebaya merah menari-nari di sana. Bagas menunjuk ke suatu tempat. Meli dan Rena saling pandang. Sejenak mereka terdiam. Meli tiba-tiba teringat ponselnya yang tidak diaktifkan. Saat dibuka kembali, banyak pesan masuk di antaranya dari Bi Ani. Meli menepuk jidatnya. Kita harus ke rumah sakit sekarang, kata Bi Ani. Tadi siang Bu Kartika kejang-kejang lagi. Ayo Kak Bagas ikut, jangan pulang dulu ya, pinta Rena. Sesampainya ketiganya di rumah sakit, setelah masuk ke ruangan di mana Bu Kartika dirawat, seketika Bagas terkejut. Wajah Bu Kartika sama persis dengan wanita yang tadi menari-nari di rumah Meli. Raut wajah Bagas berbeda setelah ketiganya keluar dari rumah sakit. Kamu baik-baik saja kan, Kak? Tanya Rena. Aku baik-baik saja, Ren, tapi aku sedikit bingung. Maaf sebelumnya ya, Mel. Bu Kartika mirip sekali dengan wanita yang menari di rumahmu. Akhir-akhir ini hidupku memang aneh, Kak. Akhirnya Meli pun menceritakan keanehan tentang kehadiran yang dimulai dari mimpi Bu Kartika pada Bagas. Di panti mana Bu Kartika dirawat sebelumnya? Aku ada nomor teleponnya, Kak. Kalau begitu hubungi dan minta alamatnya. Tanpa berpikir lagi, Meli menghubungi nomor panti itu untuk meminta alamat. Alamatnya sudah kudapat, tapi sekarang sudah mau malam. Bagaimana kalau besok pagi aja kita berangkat? Gak apa-apa kan Kak Bagas nginep? Kak Bagas biar tidur di kamar tamu. Baiklah Mel, aku akan menghubungi keluargaku dulu agar mereka tidak khawatir. Makasih ya Kak. Tidak usah terima kasih Mel. Kalian hanya berdua. Aku juga merasa tidak bisa membiarkan kalian dalam keadaan seperti ini. Aku gak tahu harus ngomong apa. Sudahlah Mel. Bi Ani diajak Meli untuk pulang ke rumah dulu. Namun Bi Ani menolak. Ia hanya minta besok Meli membawakan pakaian untuknya, juga perlengkapan mandi. Bi Ani begitu menyayangi Bu Kartika. Rena pun menaruh kecurigaan pada Bi Ani itu. Ia berpikir,
Kalau tidak ada hubungannya sama sekali, mana mungkin wajah Bi Ani bisa mirip dengan Bu Kartika. Terlebih perlakuan Bi Ani pada Bu Kartika seperti pada seorang saudara. Ketikanya pulang kembali ke rumah, sesamanya di pintu gerbang, sayup-sayup terdengar suara gamelan. Meli yakin betul di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Bagas melangkahkan kakinya untuk memperjelas indera pendengarannya. Suara itu ada di dalam rumahmu, Mel? Aku takut, Kak. Semakin mereka mendekatkan diri ke rumah, suara itu semakin jelas. Bagas meminta Meli untuk membukakan pintu rumahnya. Bagas memandang ke segenap penjuru. Tiba-tiba seorang perempuan cantik menari dan meliuk-liukkan tubuhnya mengikuti hentakan suara gamelan. Sontak ketiganya terperangah melihat penari itu benar-benar sosok Bu Kartika yang masih muda. Bu Kartika, ucap Meli. Untuk beberapa saat Bagas seperti terhipnotis hingga akhirnya ia beristighfar. Lalu tubuh penari itu terpental dan terbang. Wajah cantik Bu Kartika muda kini berubah menyeramkan. Mata tajamnya merah menyala dan dengan tiba-tiba ia menyerang Meli. Saat Bagas melantunkan ayat kursi, seketika penari itu terhenti dan mundur lalu menghilang. Nampak Meli dan Rena ketakutan luar biasa, hingga tubuh keduanya menggigil. Mereka berpelukan. Kita tidak bisa tidur di rumah ini sekarang, Mel. Aku khawatir dia kembali lagi dan menyakitimu. Kita tidur di rumah aku aja, Kak, ucap Rena. Tapi Bi Ani minta pakaiannya dan perlengkapan mandi. Ambil dulu pakaian Bi Ani, mari aku antar Mel, ucap Bagas. Ketiganya bermalam di rumah Rena. Bagas memilih tidur di pos depan bersama 2 satpam yang setiap malam menjaga rumah Rena. Keesokan harinya, selesai sarapan, Meli, Rena, dan Bagas pergi menuju panti di mana Bu Kartika pernah dititipkan. Setelah melapor dan mengisi buku tamu, ketiganya dipersilahkan masuk dan mereka menemui kepala panti. Saya kepala panti di sini. Ada yang bisa saya bantu, adik-adik? Kata seorang ibu berkerudung putih itu sambil tersenyum. Saya Meli dan ini teman-teman saya, Rena dan Kak Bagas. Kata Meli sambil menjabat tangan wanita lembut itu. Saya Hanum, silakan jelaskan tujuan kalian ke sini. Katanya ramah. Begini Bu, saya ingin menanyakan perihal Bu Kartika. Beberapa hari yang lalu, Bu Kartika dipulangkan ke rumah kami. Jadi, saya hanya ingin tahu apakah Bu Kartika sangat merepotkan hingga panti ini tak sanggup lagi mengurusnya. Bu Hanum seperti bingung mencari alasan. Wajahnya seketika pucat. Maaf ya, Dek, kami memang sudah tidak sanggup lagi mengurusnya. Saya rasa itu cukup. Semoga adik-adik paham. Saya permisi. Ucapnya masih ramah, tapi seperti ada tekanan. Meli terduduk lemas di bangku. Nampak jelas ada kecemasan yang ia rasakan saat ini. Mel, ada yang melambaikan tangan ke arah kita, Mel. Sepertinya ia meminta kita untuk ke sana. Tanpa pikir panjang, ketiganya menghampiri sosok nenek tua. Salah satu penghuni panti jompo yang sedang duduk di kursi taman. Semakin ketiganya mendekat, nenek tua itu memandang tajam ke arah Meli. Meliana kan? Ketiganya sontak kaget. Dari mana nenek itu kenal dengan Meli? Nenek mengenaliku. Kamu anaknya Eva bukan? Cucu dari Tuan Baskoro dan Nyonya Widuri. Nenek kenal semua keluargaku. Nenek siapa? Aku Imur, pembantu Nyonya Widuri dan Tuan Baskoro. Kamu kesini untuk menanyakan Bu Kartika bukan? Aku sudah lama menunggumu, Nak. Ketiganya saling berpandangan. Iya, Nek. Bagaimana Nenek tahu semuanya? Kemarilah, Nak. Mendekatlah. Kamu sudah sebesar ini sekarang. Umurmu sudah 20 tahun, bukan? Nenek Imur mengusap air matanya yang berlinang. Meli tambah bingung. Aku pelayan setia dari keluarga Nyonya Widuri. Suatu hari Kartika datang dan menawarkan dirinya
menjadi pengasuh ibumu? Karena gerak-gerik Kartika muda sangat mencurigakan. Diam-diam aku memperhatikan gelagatnya. Suatu hari dia kedapatan sedang meraih kaki Tuan Baskoro. Dia memohon agar Tuan Baskoro menikahinya. Ternyata mereka sepasang kekasih yang tidak disetujui oleh orang tua Tuan Baskoro. Tuan Baskoro menikahi Nyonya Widuri karena sebuah perjodohan dan melupakan Kartika. Secara terang-terangan Tuan Baskoro berkata di depan Kartika, setelah menikah dia sangat mencintai Nyonya Widuri dan akan setia selamanya. Hal inilah yang membuat murka Kartika. Suatu hari aku melihat Kartika pergi dari rumah dan aku membuntutinya. Kartika menemui seorang dukun. Ia ingin mempercantik dirinya agar bisa memikat semua laki-laki termasuk Tuan Baskoro. Dukun itu meminta persyaratan yang langsung disetujui Kartika muda. Kartika dimandikan kembang dan setelahnya ia dibiarkan berlama-lama di sebuah ruangan yang gelap. Setelah itu Kartika muda terlihat sangat cantik dan pintar menari, juga bernyanyi dengan suara yang sangat merdu. Hari demi hari Kartika muda menjadi seorang sinden yang banyak penggemarnya. Bila ia menari, banyak laki-laki yang tergila-gila olehnya. Dia menjadi sangat anggun bagi bidadari, hingga Tuan Baskoro akhirnya jatuh hati padanya. Nyonya Widuri mendapati Kartika dan Tuan Baskoro sedang bermesraan di rumahnya. Nyonya sangat murka dan mengusir Kartika dari rumah. Namun Tuan Baskoro yang sangat tergila-gila pada Kartika saat itu masih terus berhubungan dengan Kartika secara bersembunyi-sembunyi. Beberapa bulan kemudian Tuan Baskoro meninggal secara tidak wajar. Wajahnya pucat tanpa darah. Nyonya Widuri sangat terpukul, namun juga merasa aneh. Hari demi hari kejadian-kejadian ganjil terjadi di rumah Nyonya Widuri. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Baskoro meminta tolong agar Nyonya melindungi cucunya. Nyonya kebingungan dan menceritakan mimpi itu padaku. Aku pun akhirnya menceritakan semua yang ku tahu pada Nyonya Widuri. Nyonya terkejut. Lalu ia memintaku menemaninya ke sebuah kota kecil, kota Garut, untuk menemui seseorang yang baik dan berilmu tinggi. Ia bersedia membantu Nyonya Widuri. Bagas terperangah, Garut adalah kotanya. Memorinya kembali berputar saat Meli dan Rena ditemukan di tepi jurang, namun tak ada luka sedikit pun. Ia berkata Kartika tidak akan mati, karena ilmu yang ia pakai akan memperpanjang usia dan kecantikannya yang kekal. Persyaratan pertama, ia menghisap darah Tuan Baskoro, dan setelah menua, ia harus menghisap darah cucunya yang telah ia tumbalkan, dengan syarat cucunya harus berumur 20 tahun. Dan kamulah cucunya itu, nak. Meli, Rena, dan Bagas terkejut luar biasa mendengar cerita panjang dari Nenek Imur. Tubuh Meli melemas, hampir ambruk. Apa ada cara lain agar Meli bisa terbebas dari tumbal itu, Nek? Nenek Imur mengangguk. Kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri dari rencana Kartika, nak. Ini pesan dari mendiang nenekmu, Nyonya Widuri. Orang berilmu itu memberikan keris kecil ini untuk kamu goreskan pada tubuh Kartika di bagian mana saja. Dengan begitu ilmunya akan lenyap. Nyonya Widuri menitipkan keris kecil ini padaku sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Ia memintaku agar menyelamatkan cucunya dari persyaratan tumbal Kartika. Karena itulah aku di sini. Aku terus memantau Kartika. Bu Kartika tahu ibu berada di sini. Ya, dia tahu. Karena itulah dia pun sering menggangguku setiap malam. Raga Kartika memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sukmanya masih bisa berkeliaran, termasuk menghantui orang-orang di panti ini. Karena itulah ia dipulangkan ke rumah ibumu, nak. Ibumu tidak mengetahui akan hal ini. Dia hanya menolong mantan pengasuhnya yang sebatang kara dan menitipkannya di sini. Nenek Imur menghela nafas panjang.
Nah, Sukma Kartika masih berkeliaran dengan wujud Kartika masih muda sebagai penari sinden. Ia akan sempurna bila sudah menghisap darah dari cucu Baskoro. Bukan hanya Sukma, raganya pun akan kembali muda dan cantik. Terimalah nak. Meli menerima keris pusaka kecil itu dan menggenggamnya kuat-kuat. Tak lama kemudian, ketiganya berpamitan pada nenek Imur. Di perjalanan ketiganya diam, membisu. Meli duduk di sebelah Bagas yang sedang menyetir, sedangkan Rena duduk di jok belakang. Mel, kita ke rumah sakit sekarang. Kita harus menggoreskan keris itu pada bagian tubuh Bu Kartika. Rena, benar Mel, kita harus bertindak secepatnya. Mel, kamu baik-baik saja kan Mel? Ucap Rena yang melihat sahabatnya itu terus diam. Kenyataan ini sangat mengagetkan aku, Ren. Bisa aku bayangkan usaha eyang aku dan kekhawatirannya pada aku cucunya saat beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Juga pengorbanan nenek Imur selama 20 tahun ini terus-terusan mendapatkan gangguan dari Bu Kartika. Hidupnya telah dia lewatkan hanya untuk melindungiku tanpa aku tahu, Ren. Meli meneteskan air matanya. Rena menepuk punggung Meli dari belakang. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Mel? Aku harus melakukan apa yang dia perintahkan, Ren. Berarti kamu mempercayainya? Tidak ada alasan untuk tidak percaya. Karena dari pertama aku menyaksikan sendiri keanehan yang terjadi pada aku akhir-akhir ini. Kini mereka sudah berada di rumah sakit. Nampak Bi Ani tengah duduk di luar kamar rawat inap Bu Kartika. Bi Ani, kau sedang di luar? Santai non, ini pakaian dan perlengkapan mandi yang Bi Ani pinta. Terima kasih non. Bu Kartika bagaimana keadaannya? Bu Kartika sedang istirahat. Tiba-tiba saja Bu Kartika membaik. Sekarang ia sedang duduk di atas ranjang. Tubuhnya barusan dibersihkan perawat. Bu Kartika juga sudah mulai bicara walau sedikit-sedikit. Kata dokter besok bisa pulang. Apa? Meli terkejut. Kenapa non? Sepertinya non cemas. Enggak apa-apa Bi, cuma tidak menyangka aja bisa dengan tiba-tiba sembuh. Berarti bagus dong non. Kalau gitu Bibi ke dalam dulu ya non, mau nyuapin Bu Kartika. Meli mengangguk pelan, tatapannya kosong. Wajah Meli mendadak pucat pasi. Bagaimana caranya ia menggoreskan keris itu pada tubuh Bu Kartika dengan keadaan Bu Kartika yang sudah sadar. Apalagi sudah bisa duduk dan berbicara. Meli merasa yang dihadapinya sekarang bukanlah hanya Bu Kartika, melainkan ada makhluk lain bersamanya. Aneh, kenapa tiba-tiba jadi sembuh ya? Bagaimana ini? Meli mendadak takut. Kita tunggu saja Bu Kartika tertidur. Kalau sudah terlihat aman, kita langsung menggoreskannya. Mudah-mudahan berhasil. Ucap Bagas memberi solusi. Meli dan Rena mengangguk menyetujui usulan Bagas. Tanpa mereka sadari, Bi Ani mengupingnya dari dalam. Tangan Bi Ani mengepal kuat, rahangnya mengeras. Jangan harap kalian bisa menyakiti kakakku, batinya. Setelah pamit pada Bi Ani, ketiganya pulang ke rumah Meli. Dokter bilang besok Bu Kartika boleh pulang. Meli menghembuskan nafasnya kasar. Terpaksa kita jemput dan bawa pulang Mel, kita hadapi bersama. Hari sudah senja, mereka bertiga masih saja terdiam terpaku. Keadaan di sekeliling rumah menjadi mencekam. Suara azan Isya berkumandang. Lampu yang biasanya terang benderang seolah-olah menjadi redup dan suram. Hening, tidak ada suara apapun yang terdengar dari luar rumah. Meli memandangi keris kecil pemberian nenek Imur. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, keringat bercucuran. Ada beban berat yang ia rasakan saat ini. Meli menarik nafas tajam, melirik matanya ke arah Rena dan Bagas yang sejak dari tadi mendampinginya dari kejauhan. Apakah aku bisa menyelamatkan aku sendiri? Dan bagaimana dengan kalian? Aku khawatir kalian terlibat dalam masalahku. Terutama Kak Bagas, aku baru mengenalmu kemarin. Aku takut kamu ikut celaka. Jangan khawatirkan aku, Mel.
Saat kalian ditemukan di kampungku saat itu, aku merasa ini kewajibanku untuk menolongmu. Kamu harus kuat menghadapinya. Apapun yang terjadi, kamu harus mengalahkannya. Jangan pikirkan yang lain dulu, Mel. Bagas benar, Mel, ucap Rena. Semilir angin yang dingin mendadak lenyap, berganti dengan hawa panas yang menggerahkan, membuat buliran-buliran keringat mengucur dari ketiga orang yang berada dalam rumah Melly. Tak hanya itu, kepulan asap tiba-tiba memenuhi ruangan tengah. Kepulan asap tiba-tiba menjadi sosok perempuan cantik berkebaya merah, berselendang merah kuning. Tatapan matanya tajam, menyayat hati, mencerminkan luap kemarahan yang memuncak. Bagas memandang sinis dengan kilatan yang tak kalah tajam menatapnya. Bu Kartika tersenyum ke arah Melly, seolah ia tahu apa yang dipikirkan Melly saat ini. Rena menelan ludahnya, lalu ia mulai mengatur nafasnya yang terengah-engah. Tiba-tiba rambut Bu Kartika yang disanggul tergerai panjang. Rambut itu seketika melayang ke arah Melly. Bagas tak tinggal diam. Ia dengan cekatan membawa tubuh Melly dan menghindari serangan Bu Kartika yang bertubi-tubi. Rambut itu terus menyambar dan menghantam benda lainnya, hingga mengeluarkan kilatan bara api. Bagas merokok sebuah tasbih dalam sakunya, tasbih yang biasa ia pakai untuk berzikir. Bismillah. Bagas menyabetkan tasbih itu ke arah rambut yang beberapa kali berusaha menghantam Melly. Bu Kartika menjerit, suaranya yang menggema seketika hilang. Melly yang ketakutan dipeluk Rena. Tenang Mel, kamu harus kuat Mel. Melihat Melly yang menggigil, Bagas mengambil segelas air untuk diminumkan pada Melly. Dengan terlebih dahulu ia beri doa pada air itu. Minumlah Mel. Makasih kak. Melly mengambil gelas itu dengan tangan bergetar. Rena tak tega melihat keadaan sahabatnya seperti ini. Tangisannya pun pecah. Jangan menangis, Ren. Kamu dan Melly harus kuat. Kalau kalian seperti ini, kalian seperti menunjukkan bahwa kalian ini lemah dan takut pada iblis yang menguasai Bu Kartika. Pilihan dua untuk Mel, berani menghadapi atau menjadi tumbal. Melly kembali tersentak. Bergegas ia menghapus air matanya. Kini ia duduk dengan tegak. Malam semakin larut. Meski rasa lelah dan waktu sudah menunjukkan jam 12 malam, namun mata letih ketiganya enggan terpejam. Dia tidak akan datang lagi, tidurlah kalian. Aku tidur di sofa. Kalian tidak usah takut, sebelum tidur bacalah doa terlebih dahulu. Kak Bagas, aku dari kecil tak pernah diajarkan tentang doa-doa ataupun sholat. Ucap Melly menunduk. Kamu muslim? Iya kak. Tapi kami tak tahu apa-apa. Ucapnya lagi. Bagas mengangguk. Apakah kalian mau belajar tentang agama kalian? Melly dan Rena mengangguk antusias. Setelah masalah ini selesai, datanglah ke Garut. Pak Ustadz Hambali memiliki pondok pesantren. Kalian bisa belajar di sana. Melly dan Rena nampak senang. Keduanya mengangguk bersamaan. Keesokan harinya, Melly, Rena, dan Bagas pergi ke rumah sakit. Dokter menyarankan agar Bu Kartika dibawa pulang hari ini. Tak ada pilihan lain, mereka pun membawa pulang Bu Kartika ke rumah. Seperti tak terjadi apa-apa semalam, Melly, Rena, dan Bagas melihat Bu Kartika nampak biasa-biasa saja. Bu Kartika itu merasa nggak sih tadi malam menyerang Melly? Ucap Rena pada Bagas dan Melly setengah berbisik. Dia tahu, dan tadi malam yang datang sukmanya yang dikendalikan oleh iblis. Karena Bu Kartika sudah ada ikatan dengan iblis. Dimanapun Bu Kartika berada, tetap saja ia akan mencari Melly. Pada sore dan malam hari, dia harus membunuh Melly sebagai tumbal agar Bu Kartika kembali sempurna, menjadi cantik dan muda. Ucap Bagas. Apakah Melly tidak bisa kabur? Tanya Rena. Percuma, karena iblis itu akan dengan gampang menemukan Melly. Kita tidak bisa menghindari, tapi menghadapi, melawan dengan cara yang sudah diberitahu nenek Imur. Di perjalanan suasana hening. Bagas yang menyetir, Melly duduk di depan, sementara Rena di jok belakang. Di
Di samping Bi Ani lalu Bu Kartika. Bu Kartika kini sudah berada di rumah Meli. Ia kini nampak segar dan bisa sedikit berjalan. Bi Ani dengan cekatan membantu Bu Kartika dalam segala hal. Sore harinya Bi Ani memasak makanan yang sangat banyak untuk makan malam. Tidak lama kemudian Bi Ani mengetuk kamar Meli, lalu ke kamar Bagas untuk berkumpul di meja makan. Meli menggenggam keris kecil itu, kalau ada kesempatan ia akan menggoreskan pada Bu Kartika. Ketiganya keluar dari kamar lalu berjalan ke arah meja makan. Seketika mereka terkejut melihat Bu Kartika yang sudah duduk lebih dulu. Mata Bu Kartika mengarah pada tangan Meli yang mengepal seolah Bu Kartika tahu benda yang sedang Meli sembunyikan di balik tangannya. Bu Kartika tak berkata sepatah kata pun. Tubuhnya yang sebelumnya kurus tak berdaya terlihat segar saat ini. Yang membuat ketiganya heran, Bi Ani sangat patuh dan tunduk pada perintah Bu Kartika, seolah mereka sudah mengenal lama satu sama lain. Bagas yang terus memperhatikan dalam diam gerak-gerik Bi Ani mulai berhati-hati sekarang. Bu Kartika tampak lahap memakan apa saja yang Bi Ani berikan, seperti orang yang kelaparan. Bu Kartika dengan cepat mengunyah banyak beberapa potong ayam dengan rakus. Meli dan Rena seperti kebingungan melihatnya. Berbeda dengan Bagas, ia tahu yang di depannya sekarang bukanlah Bu Kartika saja, melainkan ada iblis di dalamnya. "Nenek-nenek ngunyah goreng ayamnya cepet banget," ucap Rena. "Kan dalam tubuh Bu Kartika ada iblisnya, Ren. Kamu gimana sih? Nggak ngerti juga." Meli kesal. "Aku ngerti, makanya aku merinding." Tiba-tiba lampu padam. Gelap menyelimuti semua ruangan di dalamnya. Sunyi dan hawa dingin kian terasa. Tiba-tiba ketiganya seperti sesak nafas. Mereka panik, seolah-olah kehabisan oksigen. Bagas istighfar. Seketika mereka bernafas kembali. Meli dan Rena berpelukan dengan erat. "Mel, ada lilin gak?" tanya Bagas. "Ada kak, di laci sama koreknya." "Kalian diem, jangan panik ya." Bagas berjalan merayap mencari sebuah laci. Tangannya meraba-raba. Akhirnya Bagas menemukan lilin dan koreknya. Lalu ia membakar sumbu lilin itu hingga ruangan kamar pun sedikit agak terang. "Bi Ani gimana ya? Aku jadi kepikiran. Kasihan dia, kegelapan," ucap Meli. "Ya udah kita ke bawah sama-sama nyari Bi Ani," kata Bagas yang diangguki keduanya. Ketiganya menuruni anak tangga dengan cahaya sebuah lilin. Sesamanya di ruang tengah, sayup-sayup terdengar suara gamelan dan nyanyian Jawa. Iramanya pelan namun membuat bulu kuduk seketika berdiri. Rena dan Meli berpegangan. Bagas berada di depan. "Panggil Bi Ani, Mel." "Bi Ani, Bibi di mana? Bi Ani, Bibi di mana, Bi?" Meli memanggil berkali-kali Bi Ani, pengasuhnya sedari kecil. Namun tak ada jawaban sama sekali. Di setiap sudut ruangan sangat mencekam. Mereka terus berjalan dengan pelan ke arah kamar Bi Ani. Namun tiba-tiba lilin yang dipegang Bagas mati seketika. Lilin itu pun padam, seperti ada orang yang meniupnya dari arah samping. Keadaan menjadi sangat gelap gulita. Meli dan Rena saling berpelukan. Sementara suara gamelan dan nyanyian Jawa semakin dekat mendayu-dayu. "Kita keluar yuk." "Tapi Bi Ani kasihan. Kita temukan dulu Bi Ani." Bi Ani, Bibi di mana?" "Bibi di sini, Non." Suara Bi Ani dari kejauhan. Beberapa saat kemudian tampak Bi Ani berjalan pelan dengan sebuah cahaya di tangannya. Ia memegang sebuah lilin dan tangan satunya memegang Bu Kartika yang berjalan perlahan-lahan. Bagas melihat keduanya sangat menyeramkan. "Tolong Bibi, Non, pegangin Bu Kartika dulu, Bibi lelah." Meli melihat ke arah Bagas. Bagas menggelengkan kepalanya. Bi Ani dan Bu Kartika semakin mendekat ke arah ketiganya. Bagas menyarankan Meli dan Rena untuk mundur beberapa langkah ke belakang. "Non, tolong Bibi, Non,
pegangin dulu Bu Kartika, Non. Tidak, Bi, jangan mendekat, teriak Meli. Bi Ani dan Bu Kartika seketika diam untuk sesaat. Kenapa kamu tidak mau menolong saya? Tiba-tiba Bu Kartika berbicara dengan lantang. Ketiganya terkejut. Meli tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Bi Ani dan Bu Kartika berjalan semakin mendekat ke arah Meli. Langkah demi langkah tubuh Bu Kartika berubah tegak, nampak muda dan sangat cantik. Lalu ia melangkahkan kakinya sendiri tanpa bantuan dari Bi Ani. Beberapa saat kemudian Bu Kartika melayang, meninggalkan sosok tua terjatuh, ditinggalkan oleh rohnya. Ketiganya terperangah melihat kejadian aneh di depannya. Bu Kartika melayang-layang sambil tertawa. Meli dan Rana berteriak histeris. Bagas membawa keduanya ke arah pintu depan. Pintunya terkunci, tidak bisa dibuka, Mel, ucap Bagas. Di sana ada pintu lagi, kita keluar lewat sana. Meli dan Rana memegang tangan Bagas di dalam kegelapan menuju pintu yang satunya. Terkunci juga, Mel, kata Bagas sambil berusaha mendobrak, namun tak berhasil. Tiba-tiba lampu menyala, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Silau banget. Ini berkali-kali lebih terang dari biasanya. Bi Ani berada di belakang ketiganya. Ia duduk di lantai, memangku tubuh Bu Kartika yang asli dan tua sedang terbujur kaku. Kalian tidak akan bisa keluar. Aku sudah mengunci semua pintunya, ucap Bi Ani dengan seringnya senyumnya yang nampak jahat. Bi Ani, sebenarnya siapa kamu? Bi Ani, mata Meli berkaca-kaca. Tiba-tiba Bi Ani tertawa. Kalian tidak bisa keluar dari sini. Sebentar lagi kau akan menjadi tumbal dan kalian tidak akan selamat. Bi Ani, Meli menjerit. Ia sangat terkejut dengan sikap pengasuhnya dari kecil yang tiba-tiba menjadi jahat. Rena dan Bagas mematung. Mereka pun tak menyangka dengan sikap Bi Ani yang tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Bi Ani tertunduk mengusap wajah Bu Kartika tua yang kian memucat. Bi Ani menangisi jasad yang kaku di pangkuannya. Sebentar lagi Mbak akan kembali cantik seperti masih muda. Tinggal selangkah lagi ilmu yang Mbak pelajari akan sempurna. Bi Ani, lirih Meli. Bi Ani menyunggingkan senyum ke arah Meli. Ia juga melototkan matanya tajam hingga Meli mematung gemetar. Sungguh di luar dugaan, Bi Ani yang biasanya lembut dengan sekejap berubah menakutkan. Ini semua karenamu. Kejadian yang menimpa Mbak Yuku gara-gara kamu, ucap Bi Ani pada Meli sambil meratapi tubuh Bu Kartika. Air matanya bercucuran. Mel, sepertinya Bi Ani kerasukan. Bi, sadar Bi, aku Meli Bi, anak yang tumbuh besar di tanganmu Bi. Asal kau tahu, aku membesarkanmu karena dia. Apa hubungannya Bi Ani dengan Bu Kartika? Ucap Bagas. Dia kakak kandungku. Dia jadi seperti ini karena kecewa cintanya dipermainkan Tuan Baskoro. Kau harus tanggung jawab. Kau harus mati sekarang. Bi Ani tiba-tiba menjerit menunjuk Meli. Jadi Bu Kartika kakak kandung Bi Ani. Kini terungkap siapa Bi Ani. Aku sangat menyayanginya. Aku rela berkorban demi hidupnya. Karena itu, aku mengurusmu sampai 20 tahun. Aku harus menjaga dan merawatmu sampai waktunya tiba. Dan malam ini penantian itu akan selesai. Kamu sebentar lagi mati. Kakakku akan kembali muda dan cantik. Meli sangat terkejut. Aku kira kau benar-benar menyayangiku, Bi. Aku tidak menyangka ternyata kau manusia jahat yang tega mencelakai seorang anak yang kau rawat sejak kecil untuk kau biarkan dibunuh. Kau bukan siapa-siapa. Aku tidak peduli. Tapi bukan saya yang akan mati, Bi. Bibi dan Bu Kartika tidak bisa membunuhku. Bi Ani terkejut. Kau berani menantangku?
Bagas dan Rena tersenyum melihat perubahan Meli yang lebih tegar dan berani. Biani tertawa meremehkan perkataan Meli. Suara tawanya diiringi dengan musik gamelan di ruangan itu. Biani melihat ke arah atas, begitupun dengan ketiganya. Mereka mendongakkan kepalanya ke arah yang sama. Roh Bu Kartika menari-nari dengan gemulai. Biani mendekati dan mengagumi kecantikan kakaknya itu. Bu Kartika pun semakin mendekap pada tubuh Biani hingga mereka berdua bertemu di satu titik. Roh Bu Kartika masuk ke dalam tubuh Biani dan dalam sekejap wajah Biani berubah menjadi sangat cantik. Arah pandang Biani mengarah pada Meli yang berada di bawah. "Kamu akan mati," ucapnya pada Meli yang berganti suara Bu Kartika. Biani melayang mendekati Meli. Bagas sesegera mungkin menghadang tubuh Biani yang sedang kerasukan roh kakaknya. Namun Biani mendorong tubuh Bagas hingga terpental ke arah tembok. "Mel, lari Mel!" Meli dituntun Rena. Mereka berlari sangat kencang menaiki tangga. "Ke arah kamar Mel." Rena menutup dan mengunci pintu kamar. Nafas mereka terengah-engah. Meli menuju ke arah laci, mengambil keris pusaka itu untuk digoreskan pada jasad Bu Kartika sesuai arahan Nenek Imur. "Sekarang kita ke bawah. Mari Mel, kita hadapi bersama-sama." Bagas terpental jatuh terperosok dari atas tangga karena ia menghalangi Biani yang berusaha naik ke atas. Sampai di depan pintu, Biani mendobrak pintu kamar Meli. Biani menarik tangan Meli yang tengah berusaha memberontak. Rena berusaha melepaskan genggaman tangan Biani untuk menyelamatkan Meli. Namun usahanya tak berhasil, tangan itu terlalu kuat. Biani menyeret tangan Meli dan mendorong Rena ke dalam kamar lalu menguncinya. Keris itu pun terjatuh. Biani terus menarik tangan Meli, menuruni anak tangga dan mendekati jasad Bu Kartika. Bagas bangkit, ia berjalan ke arah Meli untuk menolong Meli yang tak berdaya. "Lepasin Meli!" "Kamu jangan ikut campur!" Meli menggigit tangan Biani hingga Biani kesakitan. Kesempatannya pun tak ia sia-siakan. Meli langsung menghambur ke arah Bagas. Biani mencoba menangkap Meli, namun Bagas menghalanginya. Bagas ditendang dan terpental. Biani menghampiri Bagas dan mencekik lehernya. Meli berlari ke atas. Sementara Rena masih berusaha keluar dari dalam kamar Meli. Rena panik. Meli mengingat keris itu terjatuh di kamar. Ia mulai menaiki anak tangga menuju kamar. Meli membuka kunci kamar yang tergantung di pintu. Bagas terjatuh. Ia sudah tak berdaya. Nafasnya hampir habis. Biani kembali naik ke atas. Meli berhasil masuk ke kamar lalu dengan cepat menguncinya. "Ren, mana keris itu? Bukannya sama kamu. Tadi terjatuh." Mereka mencari ke segala arah. Tiba-tiba pintu terbuka. Biani mencoba masuk dan menarik tangan Meli. "Bagas!" Meli berteriak meminta tolong pada Bagas. Namun Bagas masih belum terbangun dari pingsannya. Rena menemukan keris itu. Biani melihatnya dan seketika roh Bu Kartika keluar melayang menghampiri Rena. Rena menjerit dengan kencang. Seketika Bagas tersadar, ia langsung berlari dan berjalan tertatih-tatih menaiki anak tangga. "Bagas, tangkap ini!" Rena melempar keris itu pada Bagas. Keris itu melayang ke arah Bagas. Dengan cepat Bagas berlari menangkapnya. Bagas berlari sekuatnya mendekati jasad Bu Kartika. Roh Bu Kartika melayang ke arah Bagas. Setelah semakin dekat, Bagas langsung menggoreskan keris itu pada tubuh tua Bu Kartika. Hingga roh Bu Kartika seketika menjerit kesakitan. Dan dalam sekejap roh itu pun menghilang. Biani menangis setelah sadar kakaknya sudah tiada. Ia merasa tak ada gunanya hidup. "Tidak, aku tidak terima." Biani melihat ke arah Meli. Ia menarik Meli dan berusaha membawa Meli terjun ke lantai bawah. Rena dan Bagas dengan cepat menarik Meli hingga Biani sendirilah
yang terjatuh. Keesokan harinya mamanya Meli pulang dari luar kota. Mengetahui semua itu, ia sangat syok karena dia benar-benar tidak tahu menahu. Dan akhirnya setelah semua masalah selesai, akhirnya Meli dan Rena benar-benar sering berkunjung ke Garut. Ya, ia belajar agama di pondok pesantren Ustadz Hambali. Sayangnya mereka tidak bisa menetap di sana karena mereka harus meneruskan kuliah. Hubungan Meli dengan keluarga Bagas juga sangat baik. Bahkan sekarang mereka menjadi sepasang kekasih. Dan cerita selesai sampai di sini. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan ya. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.